Hati ini mengikuti, Bu. Semua gerak, semua apa yang kita rasakan itu kan bermula dari hati. Bu, kalau misalnya telinga sakit, ya, ada nggak ngaruh di hati kita? Yang sakit telinga, itu ngaruh nggak di hati kita? Ya, Bu. Ada nggak ngaruh di hati kita? Ada, Bu. Mata kita sakit, ngaruh nggak di hati? Ngaruh. Apalagi kalau hati kita yang sakit, sangat berpengaruh sekali ya di hati kita. Jadi hati itu adalah sesuatu yang penting, yang perlu senantiasa kita jaga supaya hati itu senantiasa stabil dia. Kita nggak bisa, Bu, untuk menstabilkan jasmani kita. Misalnya kita biar muda terus ya nggak bisa, biar sehat terus ya nggak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan dan mengolah hati kita. Karena dengan bersyukurnya kita kepada Allah, hati kita itu akan terasa tenang, bahagia. Pikir-pikir, Bu, pencarian hati kita tuh sehari-hari apapun yang kita lakukan, pasti yang kita utamakan terlebih dahulu kesenangan, Bu. Kita, Bu, nyapu, senang nggak hati kita? Kita nyapu karena kita senang. Kenapa? Karena memang itu udah kegiatan kita hari-hari. Bahkan kalau kita menyapu rasanya ada sesuatu yang belum, kan, Bu? Akan mencari kebahagiaan. Tapi apakah setiap kesenangan itu membuat kita bahagia? Apakah kesenangan itu bisa semuanya membahagiakan kita? Belum tentu. Yang kedua, hati pasti akan mencari bagaimana supaya kita itu bisa bahagia. Bagaimana supaya hati kita itu bisa bahagia. Nah, yang ketiga, Bu, hati itu akan mencari ketenangan. Ketenangan inilah puncak pencariannya hati kita sesungguhnya. Walaupun awalnya mungkin kita mikirkan dia pada yang senang hari ini, tapi sesungguhnya yang hati kita butuhkan itu adalah ketenangan. Ketika ketenangan itu kita peroleh, maka kesenangan dan kebahagiaan akan kita raih. Tapi ketika kita cuma mengutamakan kesenangan, kita belum tentu bisa hidup tenang dengan kesenangan yang kita dapatkan. Sudah. Ya Allah, mataku ini sakit. Maka akan langsung tersambung kepada Allah. Kita akan lupa dengan kata-kata yang satu itu. Sehingga apa? Ketika kita sakit, yang ada itu adalah seperti keluhan kita, mengeluh kita kepada manusia. Tidak ada gunanya. Ketika kita keluhkan sama Allah, Allah tahu jalan keluar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini keseharian kita. Keseharian kita semua termasuk saya. Kita semua ini sama-sama berjuang untuk meraih ketenangan. Kenapa? Karena hati kita itu juga dibolak-balikkan sama Allah. Tetapi ketika kita ingat, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita selalu zikir kepada Allah, kita kaitkan setiap apapun yang kita lakukan dan kita adukan semuanya kepada Allah, insya Allah hati kita itu akan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Apa kata Allah? Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Allah yang melapangkan dada kita. Allah janjikan juga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita yakin Allah telah melapangkan dada kita, Allah janjikan kepada kita bahwa di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dua kali, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang bayi yang dikandung di dalam rahim kita, ketika dia lahir diputus itu saluran makanan tali pusarnya. Kemudian begitu dia lahir, Allah berikan dua solusi. Apa dua solusinya? Air susu. Itu Allah janjikan pasti. Satu kesulitan, Allah berikan dua solusi. Jadi ketika kita punya masalah, bisa selalu belajar dengan diri kita. Kenapa? Karena
sepanjang hidup kita, satu hari 24 jam sudah kita pilah-pilah dan sudah kita bagi-bagi waktu kita. Ada waktu kita untuk keluarga, ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu kita untuk masyarakat, ada waktu kita untuk diri kita sendiri, dan ada waktu kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bukan hanya dalam waktu kita dalam bentuk beribadah saja. Ketika kita sholat, kita ingat Allah itu pasti. Tetapi ketika kita di luar sholat pun kita bisa menghadirkan Allah di setiap apapun yang kita lakukan. Insya Allah kita pasti akan bisa meraih ketenangan dengan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita merasa ada yang mengawasi. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar. Bersabar dalam segala apapun yang kita terima, kita bersabar. Bersabar itu bukan hanya ketika ditimpa musibah, tapi kita juga bersabar ketika menjalankan perintah Allah. Bersabar ketika kita meninggalkan larangan Allah. Bersabar ketika Allah uji kita, kan begitu. Dalam menjalankan perintah Allah aja, kalau kita nggak sabar, Bu, kan repot, Bu. Sholat umpamanya, itu butuh kesabaran, betul nggak? Sholat aja butuh kesabaran. Kenapa? Karena dalam sholat itu diatur, mulai dari kita takbiratul ihram sampai salam itu ada yang kita baca. Nah, harus sabar kita menjalaninya ini, menjalankan perintah Allah dan hal-hal yang lain. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sekarang ini, Bu, di zaman yang serba seperti ini, kenapa? Karena tidak mengeluarkan yang 20.000 kata itu tadi. Nah, itu yang pertama. Banyak bicara bisa meracuni hati kita. Kenapa? Seringkali karena kata Rasulullah bahwa kebanyakan dosa manusia itu adalah dari lisan. Kita kalau udah banyak bicara, Bu, dari bicara aja banyak, Bu, ranting-ranting dosa yang keluar dari situ. Yang pertama, dosa bohong, dari bicara. Yang kedua, dosa ghibah, bicarakan orang lain. Yang ketiga, dosa mengumpat orang. Banyak dosa yang keluar ketika kita banyak bicara. Ketika pembicaranya nggak terkontrol, maka banyak itu cabang-cabang dosa yang keluar dari situ. Maka itu bisa meracuni hati kita. Maka kata Rasulullah, apa kalau katakanlah yang benar itu, berkatalah yang benar, kalau kan diam gitu. Kita kalau sudah kekenyangan makannya ngantuk, malas, gitu kan, Bu, geraknya malas. Nah, itu juga merusak hati kita. Maka kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makanlah sebelum lapar. Jadi kalau diamnya lidah kita itu bukan berarti sombong. Kita kadang-kadang diam itu adalah untuk mengontrol supaya apa? Supaya perkataan yang keluar dari ucapan kita itu adalah perkataan-perkataan yang bermanfaat. Mungkin beda ya, Bu, ya. Kalau kita lihat profesor ngomong beda lah, ngomongnya satu-satu lama lagi, gitu kan? Kenapa? Karena dia sedang mengkoneksikan pikirannya dengan apa yang dia ucapkan. Kalau kita enggak, Bu. Kalau kita perempuan susah gitu nih. Keasikan ngobrol sehingga kadang-kadang lupa pengendaliannya. Jadi nggak apa-apa, Bu, kalau sesekali kita jadi orang pendiam nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai ketenangan hati kita, supaya hati kita nggak mendapat racun gitu, dari omongan yang lain. Yang kedua, Bu, banyak makan. Ini kata ulama ya, banyak makan nggak bisa merusak hati. Nah, banyak gaul ini juga ternyata bisa membuat racun juga di hati. Kalau menurut Hakim kan ada itu, menjaga hati itu bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu juga dalam kita banyak bergaul. Zaman sekarang ini, Bu, sekarang itu alumni SD, alumni SMP, ya kan terhubung semuanya. Alumni SMA, nah berapa
teman kita di SD, di SD dulu berapa teman masa SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, belum lagi teman-teman yang sekarang ini. Itu aja orang masih banyak merasa sepi. Katanya punya banyak teman di media sosial, tapi nggak punya teman di dunia nyata. Kenapa? Karena banyak orang-orang sekarang yang sibuk dengan media sosial saja. Orang pengajian nggak datang, orang ada kegiatan gotong royong nggak ikut. Biasanya kan anak-anak tuh sering diingatin gini, kalau kamu salah gaul, berteman dengan orang perokok, maka kamu menjadi merokok juga. Berteman dengan pembohong, kamu nanti juga ikut pembohong, kan gitu kan Bu? Nah, kita ini, ibu-ibu ini atau kita juga masih bisa terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan zaman sekarang ini. Nah, sekarang ini mau kita pengajian ya, tapi nanti ketika pesta orang joget-joget kita ikut, lupa kalau tadi kita ngaji, kan gitu kan Bu? Hari ini kita ngaji. Nah, kita udah berusaha, tapi masih aja di hati kita yang besar yang berdosa yang enggak istighfar masih aja. Cuma obatnya Ustazah kita berusaha ada apa itu perbaiki di situ kita. Terus ada naik ini kan, ada naik, ada turun itu yang ayah supaya stabil. Terima kasih Ustazah. banyak. Jadi memang tidak gampang gitu, tidak gampang. Tetapi kita bisa bertahap, dengan bertahap. Ketika kita misalnya suudzon gitu kan, berburuk sangka kepada orang lain, cepat kita ingat apa? Bahwa kita hamba Allah yang diberi, yang punya tujuan hidup yang berbeda. Tujuan hidup kita ini jangan kita jadikan yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu keadilan. Yakinlah bahwa yang diberikan Allah itu adalah sesuatu kebaikan. Misalnya gini, orang lain punya harta banyak, kita sedikit. Kenapa ya? Gitu kan gitu. Kita sadari bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu kebaikan. Andai kita diberikan yang sama dengan orang lain, kita mungkin belum tentu bisa amanah, gitu kan? Belum tentu kita bisa memanfaatkan itu untuk diri kita. Tapi ketika kita misalnya diuji oleh Allah, diberikan seperti apa, ketika kita terima, kita berlapang dada menerimanya, kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi itu satu, memang nggak gampang, tidak langsung berubah 100%, tapi bertahap kita memperbaiki diri dan hati kita. Dengan memperbanyak zikir, insya Allah ketika muncul suuzon sama orang, astagfirullah, nggak cukup 1 kali, 3 kali, astagfirullah, gitu kan Bu? Nggak cukup 3 kali, 5 kali. Bu, saya punya anak di panti itu 14 bulan, bermacam pola tingkah lakunya. Ketika anak menghadapi si Abu, itu saya macam-macam istighfarnya. Ada yang 3 kali sedikit. Malas misalnya kita sholat sunnah, tambahkan dengan baca Al-Quran. Malas kita baca Al-Quran, tambahkan dengan sholat sunnah. Malas kita sholat sunnah, malas kita baca Al-Quran, zikir. Banyak Bu, nggak mesti semua amal itu totalitas kita lakukan. Nggak mesti. Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan kita, kesanggupan kita. Hati yang Allah balik-balikkan itu Allah tahu. Ketika kita bisa, tapi jangan satu ya Bu, sholat jangan ditinggalkan, sholat fardu jangan ditinggalkan. Tapi kalau sholat sunnah kita malas, ya tambahin dengan yang lainnya. Rasulullah kan seperti itu Bu. Kalau dia misalnya kurang tahajudnya, dia di duha dia sempurnakan. Sebenarnya kan di duhanya. Seperti itu, kita juga seperti itu. Kalau kita merasanya kurang berinfak, ya kita perbanyak baca Al-Quran kita. Kita perbanyak sholat duha kita. Bukankah dengan duha itu kita sudah bersedekah untuk sendi-sendi kita, kan begitu kan Bu? Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi tetap semangat untuk memperbaiki diri, berproses. Kita itu langsung itu tuh nggak gampang, perlu proses. Nah prosesnya itu kontakkan selalu dengan Allah, insya Allah
Kemudian memang Allah mengatakan bahwa hati ini kan dibolak-balikan. Kadang lagi naik daun imannya, kadang lagi turun. Tapi jangan sampai turun niat. Maksudnya apa? Ketika kita rajin gitu kan, rajin niat. So, nggak baca Al-Quran 1 juz 1 malam selesai. Terus besoknya dong sebulan nggak ngaji-ngaji. Nah kita yakin begini, Allah itu lebih senang dengan ibadah yang continue gitu, yang istiqomah walaupun sedikit. Kita infak 2.000, tapi continue. Setiap Jumat 2.000, gitu, setiap hari 2.000, tapi continue setiap subuh. Nah itu walaupun sedikit, walaupun kecil, Allah nggak lihat besarnya, tapi Allah lihat keikhlasan dan keistiqomahan kita dalam melakukan kegiatan. Jadi kalau misalnya kita merasa turun naik iman itu wajar, manusiawi bu. Semua orang juga merasakan seperti itu. Tapi jangan sampai kita dong, kita nggak sholat. Kita rajin sholat, terus ketika kita naik iman kita rajin sholat. Ketika turun kita nggak sholat, jangan.